Alur cerita film Rumah Teteh, Story of Helena, 2025. Film ini mengisahkan 5 mahasiswa bernama Bri, Nando, Kamil, Doni, dan Asep yang merantau ke Bandung untuk kuliah dan menyewa sebuah rumah kos tua yang terkenal murah. Awalnya tempat itu terasa biasa saja, namun lama-kelamaan mulai terjadi gangguan aneh dan mistis yang sulit dijelaskan secara logis. Bri, salah satu penghuni kos, mulai sering melihat sosok wanita misterius bernama Helena yang hanya bisa dilihat olehnya. Helena terlihat seperti wanita biasa, namun memiliki aura yang mengganggu dan penuh kesedihan. Bri semakin dekat dengan sosok ini dan mulai menjalin ikatan batin, tanpa menyadari bahwa Helena sebenarnya bukan manusia hidup. Gangguan di rumah kos makin intens. Teman-teman Bri mengalami kejadian menyeramkan seperti mendengar suara langkah tengah malam, bisikan misterius, hawa dingin yang tiba-tiba muncul, dan kejadian kerasukan. Satu persatu dari mereka mengalami tekanan mental dan ketakutan luar biasa. Mereka pun menyelidiki sejarah rumah kos tersebut, hingga akhirnya menemukan fakta bahwa rumah itu dulunya disebut Rumah Teteh, tempat seorang wanita bernama Helena mengalami kematian tragis. Arwahnya diduga belum tenang dan masih gentayangan di sana, mencari pelampiasan dan perhatian dari mereka yang tinggal. Konflik semakin memanas ketika persahabatan mereka mulai retak karena kehadiran Helena. Bri merasa Helena butuh pertolongan dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja, sementara teman-temannya ingin segera pergi demi keselamatan. Di penghujung cerita, para mahasiswa harus bersatu untuk mengakhiri kutukan Helena. Mereka berusaha menguak rahasia kelam di balik kematian Helena dan menolongnya agar bisa pergi dengan tenang. Namun, sebelum itu, mereka harus menghadapi teror paling menakutkan yang pernah mereka alami. Film ini menggabungkan kisah persahabatan, trauma masa lalu, dan horor psikologis dengan latar kota Bandung yang sejuk namun mencekam. Rumah Teteh tidak hanya menghadirkan kengerian visual, tetapi juga kisah emosional tentang luka yang belum sembuh dan roh yang belum damai. Cocok ditonton bagi pencinta horor lokal dengan nuansa misteri dan supranatural yang kental. Berikut adalah daftar pemeran dan karakter dalam film Rumah Teteh, Story of Helena. 1. Nova Eliza sebagai Helena, arwah seorang wanita misterius yang menghuni rumah kos. Sosoknya cantik namun penuh kesedihan, memiliki kisah tragis di masa lalu yang membuat jiwanya belum tenang. 2. Erdin Werdrayana sebagai Bri, mahasiswa yang paling sensitif secara spiritual. Ia memiliki kedekatan emosional dengan Helena dan menjadi kunci dalam mengungkap rahasia masa lalu rumah tersebut. 3. Philip Chow sebagai Nando, teman kos Bri yang awalnya skeptis, namun mulai mengalami teror dan menjadi salah satu korban kerasukan. 4. Dede Satria sebagai Kamil, sosok rasional dalam kelompok. Ia berusaha mencari penjelasan logis dan membantu menyusun strategi untuk keluar dari gangguan gaib. 5. Sani Fahreza sebagai Doni, mahasiswa yang ceroboh dan sering menjadi pemicu konflik. Ia juga sempat mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan masa lalu Helena. 6. Satrio Danilo sebagai Asep, anak daerah yang paling memahami budaya lokal. Ia membantu teman-temannya menghubungi paranormal untuk menenangkan arwah Helena. 7. Laras Putri sebagai Tika, mahasiswi tetangga kos yang juga ikut mengalami gangguan. Ia membantu memberi petunjuk tentang sejarah rumah tersebut. 8. Reni Novita sebagai Bu Kos, pemilik kos yang terlihat tertutup dan menyimpan rahasia besar tentang asal-usul rumah itu serta masa lalu Helena. Para pemeran ini membentuk dinamika antara ketegangan, persahabatan, dan konflik emosional yang kuat, membuat film Rumah Teteh terasa hidup, mencekam, dan menyentuh pada saat bersamaan. Berikut adalah plot twist utama dalam film Rumah Teteh, Story of Helena. 1. Helena bukan sekadar arwah, tapi cermin luka Bri sendiri. Di akhir film terungkap bahwa sosok Helena bukan hanya arwah penasaran biasa, tapi merupakan manifestasi luka batin Bri yang selama ini dipendam. Helena mencerminkan trauma masa kecil Bri terhadap kematian ibunya yang juga misterius. Kedekatan Bri dengan Helena ternyata menjadi semacam pelarian emosional. 2. Rumah Teteh dulunya tempat ritual rahasia. Para mahasiswa mengira rumah itu hanya sekadar rumah kos tua. Namun setelah diselidiki, mereka menemukan bahwa rumah tersebut dulunya adalah lokasi ritual pemujaan yang dipakai untuk menumbalkan gadis muda. Helena adalah salah satu korban dari praktik tersebut, dan kematiannya ditutupi oleh pemilik kos generasi sebelumnya. 3. Bu Kos adalah keturunan pelaku ritual. Sosok Bu Kos yang selama ini terlihat hanya sebagai wanita tua pemilik rumah, ternyata menyimpan rahasia besar. Ia adalah cucu dari dukun pelaku ritual zaman dulu, dan diam-diam masih menjaga perjanjian agar arwah Helena tidak keluar dari batas rumah. Tapi perjanjian itu kini mulai rusak karena kehadiran para mahasiswa. 4. Satu di antara mahasiswa adalah titisan orang dari masa lalu. Kamil ternyata memiliki hubungan leluhur dengan salah satu tokoh kunci dari masa lalu rumah tersebut. Hal ini membuat arwah Helena dan entitas lain di rumah semakin aktif karena merasa dendam belum tuntas. 5. Helena tidak ingin diselamatkan. Dia ingin mereka mengingatnya.
Saat mereka berusaha menolong arwah Helena agar bisa pergi ke alam lain, terungkap bahwa Helena tidak ingin itu. Dia hanya ingin dikenang, diakui penderitaannya, dan tidak dilupakan. Ritual pengusiran justru membuat teror makin kuat, sampai akhirnya mereka menenangkan Helena bukan dengan kekuatan spiritual, tapi dengan empati dan pengakuan. Twist ini membuat film Rumah Teteh bukan hanya horor menakutkan, tapi juga menyimpan lapisan emosional dan psikologis yang dalam. Cerita berubah dari sekadar kisah hantu menjadi refleksi luka manusia yang belum sembuh.